Shalom jemaat yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Penuntun Saat Teduh Sinode Gereja Kristen Jakarta. Hari ini Senin 12 September 2022. Kebenaran yang paradoks. Yesaya pasal 6 ayat 9 sampai ayat yang ke-13. Kemudian firman-Nya, "Pergilah dan katakanlah kepada bangsa ini, dengarlah sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan. Lihatlah sungguh-sungguh, tetapi menanggap jangan. Buatlah hati bangsa ini keras dan buatlah telinganya berat mendengar dan buatlah matanya melekat tertutup, supaya jangan mereka melihat dengan matanya dan mendengar dengan telinganya dan mengerti dengan hatinya, lalu berbalik dan menjadi sembuh." Kemudian aku bertanya, "Sampai berapa lama ya Tuhan?" Lalu jawabnya, "Sampai kota-kota telah lengang sunyi sepi, tidak ada lagi yang mendiami, dan di rumah-rumah tidak ada lagi manusia, dan tanah menjadi sunyi dan sepi. Tuhan akan menyingkirkan manusia jauh-jauh, sehingga hampir seluruh negeri menjadi kosong. Dan jika di situ masih tinggal 1/10 dari mereka, mereka harus sekali lagi ditimpa kebinasaan. Namun keadaannya akan seperti pohon beringin dan pohon jawi-jawi, yang tunggulnya tinggal berdiri pada waktu ditebang. Dan dari tunggul itulah akan keluar tunas yang kudus." Istilah paradoks merupakan suatu pernyataan yang seolah-olah bertentangan dengan pendapat umum atau kebenaran umum, namun kenyataannya justru merupakan kebenaran yang solid atau kokoh. Ini disebut dengan kebenaran paradoks. Dan kebenaran paradoks muncul dalam misi yang dikerjakan oleh Yesaya dalam nas firman Tuhan hari ini. Misi ini saya beri istilah misi yang tidak biasa. Setiap pelayanan misi harapannya adalah orang yang dilayani boleh mengerti pesan misi kita, lalu sadar dan bertobat. Itulah harapan umum dari siapapun termasuk lembaga misi pada umumnya. Namun apakah yang kita temukan dalam teks Yesaya? Tujuan misinya berbeda pada umumnya dan bersifat paradoks. Yesaya harus menyampaikan firman Tuhan agar mereka mendengar sungguh-sungguh, tetapi mengerti jangan, melihat sungguh-sungguh, menganggap jangan. Bukan sampai di situ, Tuhan juga mengeraskan hati bangsa, membuat telinga dan mata mereka tidak berfungsi dengan benar. Artinya, Tuhan menghukum mereka dengan membiarkan mereka tidak memahami berita dari misi itu. Dan Tuhan menghendaki Yesaya tetap setia melakukan tugasnya. Sebab keberhasilan di mata Tuhan itu berbeda dengan cara pandang umumnya. Keberhasilan kita di mata Tuhan adalah kesetiaan kepadanya. Sedangkan berita firman yang didengar oleh bangsa Israel karena ketidaksetiaan mereka yang terus-menerus membawa kedegilan hati mereka sebagai hukuman bagi diri mereka sendiri. Inilah didikan Allah yang sangat keras, bukan berupa pukulan tetapi dengan membiarkan mereka tidak mengerti dan tidak bertobat. Misi Yesaya adalah Allah yang ingin mendisiplinkan umatnya agar pada akhirnya sadar dan menjadi umat yang kudus. Sama halnya dengan umat Allah hari ini, umat Tuhan juga terus diproses Tuhan dengan berbagai cara, peristiwa, dan pengalaman. Namun pertanyaan adalah, tetap setiakah jika Allah memanggil Anda menjalankan misi yang tidak biasa dan bersifat paradoks? Panggilan Allah adalah menjalankan misinya dengan setia walaupun banyak hal yang sulit kita pahami dan tidak biasa. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati.